lama baru kita Ya, jumpa. betul sekali, puji Tuhan. Terima Shalom kasih. semua, Kita apa kabar? Ya, baik. saya minta maaf, ini baru saya bisa ada dengan saudara lagi. Dan tentunya saya senang sekali bisa menjadi berkat bagi kita semua, gitu ya. Dan doa yang terbaik bahwa semua yang saya dan saudara ada di ruang Zoom ini, maupun yang juga ada dengar, baik ada di sekeliling saudara, biarlah apa yang kita lakukan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai satu kebenaran untuk kita mempercayai Dia, untuk tetap melayani Dia, dan untuk memberi yang terbaik selalu buat Tuhan. Amin. Baik, Bu, saya izin share screen. Oke, Siap, pendeta. baik. Hari ini saya minta kita beri attention karena ini pelajaran dasar yang very important, sangat penting, saudara. Kenapa? Karena ini hal standar. Saya dan saudara bisa buat apa saja, tapi kalau saya dan saudara tidak mengerti hal standar ini, maka itu kita dalam posisi yang sangat berbahaya, gitu ya. Nah, hari ini, malam ini, saya bicara tentang Day Affectus. Oke, yuk sama-sama coba kita bilang Day Affectus. Nah, ini sederhana, tetapi ini menjadi starting point. Starting point untuk saya dan saudara, bahwa semua yang kita buat, tanpa kita melihat hal yang standar ini, kita akan sia-sia. Kita ya kita akan buat biasa saja, dan kita berpikir bahwa kita udah buat sesuatu buat untuk paling keren, paling wah, gitu ya. Nah, dengar ini, saya selalu bilang ini, izin Bu Eli, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Siap. Silakan, Pak. Ya, Oke, nanti kalau ada gangguan, Ibu langsung kasih kode saya ya. ya baik, Pak. Oke, nah saudara, dengar baik-baik. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan, Tuhan tidak tertarik dengan cara, Tuhan tidak tertarik dengan gaya, Tuhan tidak tertarik dengan prestise dan prestasi. Gitu loh. Prestasi dan prestise itu adalah bagian yang Tuhan berikan buat saya dan saudara ketika saya dan saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu adalah standar kebenaran. Hukum tabur tuai itu tetap ada. Saya selalu memakai kata istilah low permanent and unlow permanent. Hukum tetap. Nah, salah satu hukum tetap di Alkitab itu adalah tentang tabur dan menuai. Gitu. Nah, mari kita bahas tentang Dei Affectus atau perasaan Tuhan. Wah, ini. Gitu ya. Ada yang saudara sudah pernah dengar tentang hal ini, pernah dibahas? Gitu. Kalau belum, mari kita lanjut. Apa sih sebenarnya Dei Affectus itu? Nah, saudara, yuk, ini hal dasar dulu. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26, ini hal standar. Alkitab bilang bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Nah, saya dan saudara harus punya standar dulu. Berapa banyak yang tahu, berapa banyak yang mengerti, berapa banyak yang paham, dan berapa banyak yang mengimani bahwa memang kita ada, bukan hasil evolusi, tapi kita ada karena dibentuk, karena dibuat oleh Tuhan. Ini standar. Ini standar. Kalau saya dan saudara mempercayai hal ini, bahwa awal mulanya semua karya penciptaan itu adalah Tuhan, maka salah satu pijakan rohani saudara, pengertian saya dan saudara tentang Tuhan mulai mulai ada. Yang kedua, mulai baik. Daripada ada aliran-aliran, ada kepercayaan-kepercayaan yang tidak mengakui ini. Bahkan saudara tahu teori Darwin yang sempat membooming,
bahwa manusia itu adalah hasil evolusi. Nah, dia keliru gitu. Dan kita nggak perlu membahas tentang hal itu. Nah, Alkitab bilang saudara, lihat, level kedua kita naik. Jadi yang pertama kita mengimani dan mempercayai bahwa kita adalah karya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang membuatnya. Kita bukan tiba-tiba muncul, kita tidak dari evolusi. Level kedua, apa itu? Dia bilang ini, baiklah kita perhatikan ini, Aza Zelen Demut. Nah, level kedua adalah gini, kita pun imani, kita pun mempercayai bahwa saya dan saudara dikatakan Aza itu bukan sekedar berkata dan jadi, tidak. Tetapi kata yang dipakai Aza itu artinya dibentuk. Saudara pernah lihat patung? Pernah dilihat patung? Seseorang membuat patung, dia akan mengambil tanah, lalu dia mulai menampilkan seninya, kemampuannya, kecerdasannya, dia mulai bentuk itu patung dengan baik. Saudara lihat, ketika seorang ahli patung yang hebat, tentunya dia akan melakukan, dia akan membuat dan membentuk patung itu dengan serius. Dia tidak akan main-main, saudara. Dia akan membuat dengan seteliti mungkin, secerdas mungkin. Dia akan mentransferkan, dia akan melepaskan, dia akan mengarahkan semua kemampuan dia untuk patung itu, untuk menyelesaikan karya seninya itu. Itu manusia yang membentuk sesuatu, membuat patung itu dan tidak ada apa-apanya. Paling-paling cuma harga nilai seni yang didapati. Tapi saya beritahu kepada saudara, ada seorang ahli di atas semua ahli yang pernah menginjakan kaki di bumi. Ahli itu memberikan satu karya yang agung. Karya yang begitu ajaib. Karya yang, ini dia, mewakili pribadi sang pembuat itu. Makanya dia bilang gini, Tuhan membentuk manusia. Aha, ini kedua ya. Yang pertama kita mempercayai bahwa kita ini Tuhan buat. Kita tidak tiba-tiba muncul sendiri. Yang kedua, Tuhan bentuk. Ciptaan yang lain itu hanya dikatakan langsung jadi. Waktu Tuhan bilang matahari jadi, benda penerang jadi, langsung matahari jadi. Bulan jadi. Betul kan? Betul kan? Waktu Tuhan bilang gini, jadilah tumbuh-tumbuhan. Semua langsung jadi. Just only say. Hanya memperkatakan. Tapi saya dan saudara tidak. Saya dan saudara dibuat, dibentuk. Berarti yang kedua adalah levelnya adalah ini. Tuhan kerahkan seluruh perhatian, attention. Tuhan kerahkan seluruh kemampuan untuk bentuk saya dan saudara. Apa artinya? Berarti kita adalah karya yang spesial. Wow. Siapa yang mulai merasa bahwa dia spesial buat Tuhan? Aha, keren bukan? Amin. Mau saudara keriting kah? Mau lurus kah? Mau rambut patah-patah kek? Mau apa? Tetap kita spesial buat Tuhan. Bilang, I'm special. Wow. Ibu Eli spesial buat Tuhan. Wow, Fanny, you spesial buat Tuhan. Amin. Rumah doa segala bangsa yang ada duduk di situ, kalian yang semua lagi dengar, Anda spesial. Wow, keren kan? Saudara bangga nggak menjadi orang spesial? Bangga dong. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Gubernur jadikan saudara spesial di situ, wah, saudara pingin HP baru nggak usah pasti dibeliin lah. Spesial, men. Layak. Ya, apalagi naik ke tingkat presiden. Dengar ini lebih dari gubernur, lebih dari presiden. He is king. Dia ada raja.
Bahkan dia adalah raja segala raja. Amin. Dia Tuhan dari segala Tuhan. Berarti yang kedua adalah spesial. Wah. Yang ketiga, lihat ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut. Nah, ada kata gambar dan rupa. Yang ketiga nih. Siapa saya dan saudara sih? Sampai Tuhan bentuk kita menurut gambar dan rupanya. Berarti level ketiga, that's only not spesial. Sudah bukan lagi hanya cuma spesial. Tapi ada sesuatu. Something. Ada sesuatu. Yang lebih dari sekedar spesial. Itu apa? Itu apa? Setiap kali bicara Silent and the Mood. Silent at the Mood. Gambar dan rupa. Saudara pernah ada dengar baca atau baca ayat dan atau saudara pernah tahu gini? Yesus bilang gini, supaya dunia ketika melihat mereka, dunia melihat aku. Betul? Ya, saya harus tahu bahwa kita dijadikan display. Nah, kita dijadikan displaynya Tuhan. Sampai Tuhan Yesus pernah bilang gini, bagaimana caranya Tuhan yang tidak kelihatan bisa dihormati? Kalau orang yang kelihatan saja kamu nggak bisa hormati, bagaimana Tuhan yang nggak kelihatan? Dari Tuhan sedang bilang sesuatu gini, saya dan saudara itu adalah displaynya Tuhan. Ingat ya, kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Ya, tapi kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Pencipta segala. Bayangin. Emang kalau kita displaynya Tuhan, gambar dan rupanya Tuhan, kita mulut tukang memaki. Halo? Emang Tuhan tukang memaki? Emang mulut kita suka gosipin orang kan? Emang Tuhan suka gosipin orang? Emang Tuhan punya hati culas? Emang Tuhan masih bikin sembarangan? Tidak. Kita orang-orang terhormat. Karena kita adalah display. Karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Amin. Waduh, saudara. Kita orang terhormat. Jadi jangan sembarang lagi dengan hidupnya. Hargai dan hormati hidup saudara. Sebab hidup saya dan saudara itu punya nilai tinggi. Amin, Putri. Amin, Pak David. Amin, Fani. Ya, my goodness, man. Gambar dan rupa Tuhan itu nggak ada di pohon pisang. Apalagi matoa. Kan gitu. Gambar dan rupa Tuhan itu ada di saya dan saudara. Berarti, kenapa kita harus menghakimi diri sendiri? Memang saya jelek. Lah kalau sudah tahu jelek, datang ke Tuhan. Supaya jadi cantik. Supaya jadi ganteng. Supaya dipuji oleh para malaikat. Amin. Iya. Ini star laku. Banyak mau gaya lagi. Baru tidak usah. Gak usah Tuhan-Tuhan. Gak usah doa-doa. Emang lu penting kan? Enggak. Begitu. Oh, please, nggak usah seperti itu. Udah, ngalir. Nyenangin hati Tuhan. Berjalan dengan dia. Seperti itu, saudara. Lalu saudara berpikir bahwa saudara sudah melayani Tuhan. Bahkan jago khotbah, jago main musik. Lalu, apa artinya kita jago pelayanan tapi kita kurang ajar di belakang? Coba. Apa artinya? Itu loh. Nah, penting banget. Saudara pikir bahwa kita gaya-gaya gitu lalu kita penting? Nah. Kalau kita baca di Alkitab, kita akan tahu banyak. Bahkan Alkitab bilang gini, apa yang saya dan saudara lakukan itu hanyalah kain kotor. Waduh, mengerikan kan? Ya. Nah, lalu yang keempat. Oke. Yang pertama, kita mengakui bahwa kita ini hasil karya Tuhan. Tuhan sumbernya. Yang kedua, kita naik ke level adalah apa? Kita dibentuk spesial. Yuk, bilang sekali lagi spesial. I'm special.
Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kita displaynya. Kita gambar dan rupanya Tuhan. Amin. Mau hidung panoso kah? Mau mancung ke dalam 17 senti kah? Mau mancung keluar 17 senti atau 15 senti kah? Tidak peduli, Tuhan nggak peduli itu. Tuhan tetap bilang gini, kamu itu gambar dan rupa. Orang mau ejek, mau apa, itu urusan orang. Amin. Yang keempat, lihat ini. Supaya mereka bilang berkuasa. Terjemahan yang lain menerjemahkan kata berkuasa itu dengan memakai kata authority, power and authority. Punya kuasa dan otoritas. Tetapi dalam bahasa Ibrani memakai kata rada. Yuk bilang rada. Apa itu rada? Rada itu punya kemampuan untuk memanage. Kemampuan untuk mengatur. Kemampuan untuk buat sesuatu. Saya waktu baca ayat ini ulang-ulang, saya my goodness, keren itu. Dari awal Tuhan sudah tahu bahwa kita ini manusia yang paling crowded dari semua karyanya. Manusia paling bermasalah. Ternyata manusia ini memang ruwetnya minta ampun dari karya yang lain. Ciptaan yang lain nggak ada seruwet saya dan saudara. Tapi saya dan saudara paling ruwet. Kita ini banyak janji sama Tuhan. Tapi habis janji kita parlen ke Tuhan lagi. Betul toh? Kita habis janji sama Tuhan. Kita bohongin Tuhan. Kita ingkar itu semua lagi. Ya, dia coba lihat itu. Nah, dari awal Tuhan bilang gini, supaya mereka berkuasa. Ternyata saya dan saudara itu telah diberi kemampuan untuk memanage. Memang awalnya adalah memanage, mengatur karya ciptaan yang lain. Ikan-ikan, burung-burung, dan semuanya. Tapi saya beritahu kepada saudara, bukan cuma itu, bukan? Hei, dengar. Saya dan saudara diberi kemampuan juga oleh Tuhan untuk memanage. Yang paling penting adalah memanage diri sendiri. Bilang amin. Halo? Ngatur diri sendiri paling sulit kan? Betul nggak? Ngatur kita pikiran sendiri susah kan? Ngatur kita pun hati juga susah kan? Iya, saya tidak mau benci dia. Tapi saya sakit. Oh, benci terus kan? Ngatur perasaan aja susah. Apalagi ada istilah mood and bad mood. Ya kan? Coba nih, sabar dulu. Saya lagi bad mood. Kamu sudah diberi kemampuan untuk mengatur, memanage your faith, your mind. Kamu sudah diberi kemampuan untuk bahkan mengatur mulutmu. Tadinya mulut suka bicara orang, suka makin orang, kata-katain orang, suka tipu sana sini. Saya dan saudara sudah diberi kemampuan untuk mengatur, mengendalikan mulut saya dan saudara. Katakan amin. Wow, kan? Oke, lihat. Jadi dari awal Tuhan kasih lengkap saya dan saudara. Ayo. Ibu yang dari Sorong, kalau nggak salah ya. Ibu Purnama ya. Bu, Tuhan itu sayang ibu nggak? Sayang toh? Dari cara saya, Sayang, Pak. dari cuman satu ayat ini, setiap saya dan saudara pasti mulai mengerti. Ternyata saya disayang Tuhan. Amin Pak David Richard. Amin, amin. Martinus. Amin Lisa. Dan semua yang lain. Wow. Amin. Orang lihat itu. Lihat itu. Mari. Yes, amin. Kita next. Oke. Kita next. Nah. Lihat. Di ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya, yang dikaryakannya, yang dibuatnya, dari yang tidak ada menjadi ada. Di kitab Kejadian pasal yang pertama, langit dan bumi belum ada apa-apa, masih kosong, masih gelap gulita. Di dalam terjemahan yang Ibrani disebut tohu wabohu, masih berantakan, masih tidak ada kehidupan apapun. Tiba-tiba Tuhan mulai berkarya di situ. Tuhan buat semuanya
sampai tadi manusia. Oke, manusia Tuhan buat. Nah, di ayat yang ke-31 Alkitab bilang gini, Tuhan lihat semuanya itu sungguh apa saudara? Sungguh amat Baik. baik. Meot top. Wow, keren. Tuhan bilang gini, keren. Malaikat-malaikat bilang, wow, amazing. Wah, saudara. Ya toh? Orang Papua bilang apa? Orang Papua istilah apa tuh? Pokoknya mantap. Mantap, Paci. Apa? Andalan. Andalan. Wow. Tuhan bilang gini, keren, bagus, perfect, sempurna. Semuanya sangat baik. Nah, saudara baik-baik. Siapa lagi yang mau masih menuduh dirinya bahwa dia bukan karya Tuhan yang sungguh amat baik? Amin, Pak Martinus. Amin. Ya, my goodness, saudara. Amin, Bu Eni. Amin. Ya, apa sih? Siapa sih? Siapa yang masih suka menuduh-menuduh? Siapa sih yang masih mulai bilang dirinya? Memang sial, memang gabang. Dengar. Tuhan bilang ini, sungguh amat baik. Kamu sungguh amat baik. Kamu adalah hasil karya yang sungguh amat baik. Amin, Bu Emma. Amin. 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 Mulai hari ini, berhenti keluarkan kata-kata yang tidak baik. Amin. Berhenti menghakimi diri sendiri. Memang Amin. saya begini. Memang sudah tahu kalau bodoh itu jangan bergaya. Amin. 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 Datang untuk Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, gitu. Oke? Wah, waktu saya baca ini, saya lihat muka saya di kaca, saya bilang gini, sungguh amat baik karya Tuhan. Wah, goodness. Kebakar, men. Kan gitu. Lanjut, kita lanjut. Semua suka cerita sampai di sini dulu? Habis ini baru kita menangis. Amin. Amin. Ya, habis ini baru kita menangis rame-rame. Nah, yang penting sekarang ketawa-ketawa dulu. Kan gitu. Yang penting kita sekarang lagi suka cerita, wow, saya dan saudara, Tuhan bilang gini, semua baik, keren, hebat, luar biasa. Malaikat-malaikat semua tepuk tangan, mereka bilang, wow, karya Tuhan hebat. Amin, Bu Paula. Amin, yang di Medan, Pak Rika, semua kita, Yoel, Lipius, Opalipius ya. Nah, lihat, kita semua, wow, kita keren. Rosantri, kemudian Salomina, Rosi, semua. Tuhan bilang gini, excellent. Wow, keren kan? Keren kan? Excellent, man. But something. Mari kita mulai masuk. Siap-siap itu handuknya. Mari kita lihat. Setelah itu, tiba-tiba. Oh, sebentar. Sebelum kita masuk itu, saya kasih saudara beberapa terjemahan. Ada ratusan terjemahan, tapi saya ambil terjemahan ini saja. Bahasa Indonesia sehari-hari tahun 85 itu bilang gini. Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu dan ia sangat senang. Yuk bilang sangat senang. Sangat senang. Saudara, Bu Eli, kalau Ibu Eli senang gitu ya, kalau tiba-tiba ada seseorang atau anak ibu muji, mami cantik mami keren, mami baik deh, ibu senang. Apa yang ibu akan buat untuk anak ibu? Ya, memberinya yang terbaik. Oh ya, tiba-tiba dia bilang, "Ma, pingin coklat." Saya percaya ibu pasti langsung beli. "Ma, es krim dong, es krim." Waduh, kalau seseorang itu hatinya senang, wah, bisa-bisa dia traktir satu tetangga, satu kampung itu kan, dia akan berinspirasi semua. Bagaimana kalau Tuhan senang? Haleluya. Tuhan lihat semuanya Tuhan. Kita bilang, Tuhan senang. Tuhan senang sekali. Rasanya senang sekali. Ibu Emma taat, setia, walaupun sudah umur, Opalipius sudah umur, tapi tetap cinta Tuhan, tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Oh, dia sangat senang sekali. Tuhan senang banget, saudara. Waduh, saudara. Saudara pernah lihat nggak?
Satu pribadi itu, seseorang itu saking senang itu sampai bukan ketawa lagi tapi nangis. Air matanya keluar. Saking senangnya. Wow, saudara. Lihat. NIV bilang gini. Tuhan melihat semua yang telah dibuatnya. Dan itu sangat bagus. Kalau Tuhan sudah bilang bagus, Jang Bagaya bilang terbagus. Amin. Oke, mari kita lanjut. Jadi ingat ya, Tuhan sudah buat semuanya bagus. Ya, Tuhan buat perasaan kita sangat bagus. Wow, semuanya keren. Nah, lalu kita mulai masuk. Saya usaha lebih cepat lagi untuk kita bisa membahas ini. Lihat, kitab Kejadian. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihatnya Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Kata yang dipakai adalah ra'at, Adam, Rabbah, Ba'ares. Lihat itu. Kejahatan manusia, kata yang dipakai adalah Rabbah, besar. Itu sudah tidak bisa dibendung. Sangat banyak. Tolong di mute ya. Sudah tidak bisa dibatas lagi. Lihat ini. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Kalau saudara lihat di terjemahan lain, dia tulis di situ bukan cuma hati, tapi kecenderungan berpikir dan hati selalu menghasilkan atau membuahkan kejahatan. Lihat, manusia yang tadi disebut displaynya Tuhan, gambar dan rupa Tuhan yang dibuat dengan spesial, yang dipuji menjadi excellent tadi, sungguh amat baik, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Dan sudah bukan lagi pola pikir tadi, bahkan diberi power, diberi kemampuan untuk memanage, dilengkapi dengan semua itu, tiba-tiba berubah. Bahkan kecenderungan, condong, apa-apa jahat, apa-apa mikirin jahat, hatinya jahat, kelakuannya jahat, semuanya jahat. Coba bayangin. Ngeri bukan? Ngeri sekali, sudah. Lihat ayat 6. Majinah Yahweh Azal Adam Ba'aretz Ma'ajid Sebel Libo. Maka menyesal Tuhan. Aduh, ini dia. Kata Majinahem itu bukan cuma sekedar menyesal, tetapi menangislah Tuhan dengan amat pilu. Bayangin. Dia kerahkan seluruh kemampuan. Surabaya, waktu Tuhan buat malaikat, Tuhan gak perlu begitu. Tuhan cuma bilang, malaikat jadi. Jadi, men. Tapi waktu Tuhan buat manusia, Tuhan beri attention. Tuhan serius tangani itu. Tuhan yang buat sendiri. Saya kan pernah bilang kepada saudara tuh, Kitab Kejadian kan bilang ini, dari debu tanah kan, ya kan? Lihat, debu loh, bukan tanah. Karena kata yang dipakai itu adalah apar. Dan bahasa Ibrani, apar itu adalah debu tanah. Rabits, itu barang rongsokan. Barang tidak Tuhan buat itu. Itu bahan dasarnya. Pernah bayangin? Itu bicara keajaiban. Saya dan saudara dibuat dalam keajaiban. Hidup dalam keajaiban. Nikmati semua sesuatu yang ajaib. Tapi kelakuan kurang ajar. Nah, ini kan repotnya. Dei affectus. Lihat. Tuhan menjaga sekali perasaan. Tadi perasaan Tuhan senang. Gembira sekali karena dia berhasil membuat manusia. Dia membuat kita. Tapi mulai
perasaannya terluka. Waduh, lihat, maka menyesal, maka terlukalah Tuhan. Aduh, Dei affectus. Kita jujur aja, kita ini paling hebat, kita ini paling jago menjaga perasaan sendiri dan menjaga perasaan orang daripada kita menjaga perasaan Tuhan. Betul nggak? Padahal Tuhan paling jaga perasaan kita. Padahal Tuhan paling jaga sekali saya di saudara. Betul nggak Ibu Norma? Betul nggak Fani? Betul nggak Pak Martinus? Ya, bahkan kita pendeta-pendeta ini kita melayani, kita berdiri di mimbar seperti udah malaikat. Udah kayak tidak berjalan di lantai. Udah melayang-layang. Apalagi kalau khotbah. Kelihatan keren, kelihatan wow semuanya. Tapi kelakuan kurang ajar. Bahkan kita disebut pendoa. Kita banyak habisin waktu. Wah, padahal kita sangat tidak jaga perasaan Tuhan. Kita gagal jaga perasaan Tuhan. Orang jangan salah loh. Pendoa itu harusnya orang-orang yang sangat peka dengan perasaan Tuhan. Kalian akan sangat tahu bahwa Tuhan punya perasaan lagi terluka atau tidak. Itu seorang pendoa. Kalian berdoa tidak sesuai kehendak Tuhan pun itu bisa melukai Tuhan. Perasaan Tuhan. Ya, kalau kalian tidak belajar firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, lalu kalian berdoa berlawanan dengan firman Tuhan pun, itu kalian bisa, kita semua bisa menyedihkan hati Tuhan. Oh, nggak enak Pak, nggak enak Pak, saya mau ke gereja tapi suami saya gini. Memang kamu lebih menghargai perasaan orang lain daripada Tuhan. Nggak enak Pak. Ya, bos saya begini, pimpinan saya begini. Jadi saya, berarti kamu lebih menghormati manusia daripada menghormati perasaan Tuhan. Kita perlu jujur ini. Berapa banyak kita menyedihkan Tuhan. Padahal kita kejadian buka dengan sangat indah. Tuhan buat semuanya. Wah, ayat 31 tadi sungguh amat baik. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Itu buat hati Tuhan gembira banget. Tapi tiba-tiba baru beberapa pasal kemudian. Pasal ketiganya manusia mulai bikin hati Tuhan sedih. Hancur berantakan. Lihat. Maka menyesallah Tuhan. Ayat 6. Bahwa ia telah menjadikan manusia. Aduh. Kalian pernah dengar nggak? Tiba-tiba ada seorang ibu bilang ini. Mama menyesal melahirkan kamu. Waduh. Kalau sampai seorang ibu keluarkan kata itu. Berarti itu luka sangat amat dalam di hatinya. Betul kan? Ya. Atau istri-istri bilang ini. Saya menyesal menikah dengan kamu. Waduh. Berarti itu terluka. Terluka. Tidak gampang kita ucapkan kalimat itu. Kalau kita tidak punya perasaan sedang tidak luka. Betul? Bagaimana ketika Tuhan bilang gini. Aku menyesal menciptakan kamu. Aku menyesal promosi kamu. Aku menyesal. Aku menyesal. Aduh, saudara. Kalau sampai Tuhan bilang saya dan saudara gitu. Aduh, sudah nggak ngerti. Tapi kita nih sok pede kan. Kita terkadang kita seperti Saul. Kita kebanyakan seperti Saul, saudara. Sok pede. Sok jalan. Sok gaya, sok tetap memerintah, sok tetap seperti
Wong ternyata Tuhan masih berkati saya. Ternyata saya masih tetap jadi raja. Saul bilang, saya masih tetap pegang-pegang tampuk pemerintahan. Saya masih jadi orang nomor satu di seluruh Israel, memerintah Israel. Nggak bayangin. Tapi dengar ini baik-baik. Alkitab bilang gini, Tuhan telah meninggalkan Saul. Terkadang saya juga cek, jangan sampai saya jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata Tuhan sudah tinggalkan. Aduh, nggak tahu ya. Saya ingat, renungkan firman ini. Sharekan firman ini bukan untuk menghakimi siapapun. Alkitab bilang, firman itu yang akan menghakimi saya dan saudara sendiri. Dan kita yang tahu siapa kita. Bahkan terkadang kita perlu koreksi diri. Apa saya jadi hamba Tuhan? Karena untuk menghidupi diri saya sendiri, keluarga saya. Atau saya benar-benar murni melayani Tuhan. Masalah kehidupan dan kebutuhan keluarga rumah tangga, itu urusan Tuhan. Harusnya motivasi tidak boleh ada yang salah. Motivasi saya dan saudara malam ini harus benar di hadapan Tuhan. Saya buat ini. Bahkan saya pegawai negeri. Bukan untuk menggantungkan diri. Menggantungkan kebutuhan keluarga. Untuk makan, minum, pakai semuanya. Karena dapat gaji di pegawai negeri. Harusnya bukan motivasi itu. Harusnya motivasi yang tepat lagi. Kalau saya jadi pegawai negeri. Kalau saya jadi hamba Tuhan. Saya lakukan semuanya karena Tuhan. Yang lain Tuhan cukupkan. Oh iya, harusnya begitu. Malam ini, kita harus betulkan motivasi kita. Kita harus mulai betulkan pikiran kita. Dengar ya, tidak usah bahas-bahas Kristen progresif dan sebagainya. Itu kampungan. Pokoknya baca firman, Yesus tetap Tuhan, Yesus menyelamatkan saya dan saudara, titik. Gak usah diganggu dengan yang lain. Kalau saudara masih terganggu dengan pengajaran sesat ini dan sebagainya, ketahuan saudara tidak baca Alkitab. Saudara tidak kuat dengan firman Tuhan. Betul kan? Itu gak usah dibahas, saudara. Itu gak penting. Yang paling penting sekarang adalah jaga perasaan Tuhan. Ya, kita sama betul juga kan gitu. Kan saya udah bilang juga. Kita sama betul juga begitu. Khotbah di mana-mana. Motivasi kamu khotbah apa? Supaya dapat PK. Supaya kamu dipuji. Hebatnya pendetanya, diundang sana sini. Motivasinya apa? Saudara. Dengar. Alkitab bilang Tuhan yang menyelidiki hati setiap orang. Betul? Tuhan tahu. Kita mau sembunyi kemanapun. Tidak bisa lari, Bu. Bu Purnama. Yang ada di rumah doang. Yang lagi dengerin baik-baik. Tuhan tahu. Tuhan selidiki setiap hati saya dan saudara. Kita nggak bisa tipu-tipu Tuhan. Kita nggak bisa bohong-bohong sama Tuhan. Malam ini. Kita mulai perbaiki perasaan Tuhan. Amin. 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 Motivasi saya dan saudara masuk tim doa apa? Karena nggak ada kegiatan. Ada istilah gini, ya mumpung nggak ada bikin apa-apa ya, mumpung ada waktu kan, mumpung daripada waktu kosong, salah Anda. Kita buat semuanya karena cuma satu, karena kita cinta Tuhan. Bukan yang lain. Jaga perasaan Tuhan. Coba begini. Oh ya udah, karena nggak ada orang lain lagi, oke, kamu aja deh yang kita pilih. Oke, lihat kalimat sederhana ini, bagaimana perasaan saudara? Berarti kalau ada orang lain belum tentu saya terpilih. Yang kedua, berarti saya ini dipilih bukan karena orang unggulan, tapi memang karena nggak ada pilihan. Enak nggak? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Perasaan nggak enak kan? Nah, bagaimana tentang Tuhan? Nanti kalau udah susah, datang Tuhan.
Kan itu mengerikan sekali. Tuhan terkadang kita jadikan sebagai apa? Sebagai second opinion. Tuhan terkadang kita jadikan itu apa? Ban serep. Tuhan terkadang kita jadikan apa? Sebagai satpam. Tuhan, lindungi ini, lindungi itu. Emang Tuhan satpammu kan? Emang Tuhan satpam saya dan saudara? Kita sama sekali tidak bisa jaga perasaan Tuhan. Kita sama sekali melecehkan perasaan Tuhan. Apalagi ada yang sok suka debat-debat. Sepertinya sudah paling tahu teologi. Sudah paling sok mengerti tentang Tuhan. Dengarin, saya pernah ngomong. Malu kita. Waktu kita mau ajak orang debat teologi. Mau ajak debat firman Tuhan. Kita lupa. Pribadi yang kita debat itu. Tuhan yang kita debat itu. Berdiri depan kita sambil pelototin kita. Apa yang Tuhan bilang? Kau itu bicara tentang aku, sepertinya kau paling tahu tentang aku. Kita tidak jaga perasaan Tuhan. Wow. Iya. Maka menyesallah Tuhan. Maka kecewalah Tuhan. Waduh. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Nah, lihat kalimat ini. Dan hal itu wajib accept. Memilukan hatinya. Kata memilukan itu merobek-robek hatinya. Anda sudah pernah rasa hatinya dirobek-robek? Anda sudah pernah rasa hatinya istilah hancur berkeping-keping, remuk sampai sudah tidak bisa dibentuk lagi? Biar saudara mau lem lagi sudah tidak bisa. Ada yang pernah sampai segitu? Tuhan gitu. Tuhan alami itu. Sedih bukan? Sedih bukan? Bu Purnama, gimana tiba-tiba anak-anak ibu kurang ajar sama ibu dan ibu sedih dan hancur dan bahkan memilukan. Pasti saya sedih, Pak. Sangat amat. Sangat sedih. Mungkin ibu akan berkata, kalau tahu ini mungkin saya tidak usah menikah dan punya anak. Bagaimana tentang Tuhan? Bagaimana gitu? Yuk kita lanjut. Dei affectus. Inti yang saya share ini adalah tentang feel. Perasaannya Tuhan. Surat ini. Ayat sorry, kenapa dia bentar. Oke, lihat ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia. Coba saya lihat itu. Aku akan menghapus manusia. Yehova hadam. Aku akan menghapus itu manusia. Yang tadinya dibilang ini, wow, keren, luar biasa, excellent, perfect man. Tidak ada hasil karya, tidak ada karya Tuhan, pencipta segalanya, sehebat manusia. Tadinya Tuhan sangat dipuji oleh seluruh bala tentara di surga. Wow, ini manusia hebat, karya yang luar biasa yang disebut Salem Demut, gambar dan rupanya Tuhan itu sendiri. Malaikat satu dengan yang bilang, kita aja nggak dibuat segambar dan serupa ya. Oh, malaikat itu keren. Tuh, Ibu Purnama keren loh, segambar dan serupa Tuhan loh. Itu loh. Yang ada di rumah doa segala bangsa tuh.
Mereka semua segambar dan serupa Tuhan. Kita nih yang keluar masuk surga. Kita tidak dibuat segambar dan serupa pencipta sama penguasa ini, penguasa segalanya, yaitu Yehova Elohim Adonai. Wow, mereka bilang satu dengan yang lain, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan dengan sedih, Tuhan bilang, sorry, Adam, Bara, Berets. Tolong di mute. Aku terpaksa harus menghapus, melenyapkan. Aku harus habiskan. Aku harus hancurkan semua yang aku buat, yang aku bentuk. Gambar dan rupa aku sendiri. Waduh. Lihat. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang lain dan burung-burung itu. Sebab aku, lihat, Tuhan ulangi lagi kata ini. Aku menyesal. Aku menyesal, aku menyesal. Berarti Tuhan sangat terluka perasaan. Dia tuh, dia apa? Nihamti, asitin. Aku sangat menyesal buat mereka. Bentuk mereka, ciptakan mereka. Jangan sampai Tuhan bilang ini, aku menyesal percayakan mimbar buat kamu. Aku menyesal pilih kamu jadi hamba Tuhan. Aku menyesal mengabulkan doa-doa permintaan. Jangan sampai Tuhan bilang ini, aku menyesal terlalu mempercayai dan beri waktu buatmu. Tapi kamu tetap mengingkari. Kamu tetap buat jahat. Ingat, buat jahat tidak selalu saudara pergi rampok orang, rampok bank. Ya. Buat jahat itu tidak selalu bicara saudara bunuh orang, ngebom orang. Tidak cuman begitu saja. Waktu kita, Alkitab bilang gini, kita benci orang saja itu sudah bunuh orang. Betul kan? 85% sampai 90%. Perjanjian baru itu menulis dosa mulut. Hati-hati. Mulai tidak suka hamba Tuhan, lalu bicara mereka di belakang. Gosipin satu dengan yang lain. Pekerja gereja mulai sikut satu dengan yang lain. Apalagi yang punya titel, gembala mungkin cuman SMA saja mulai. Pak gembala tuh sok tahu dia. Pada cuma SMA. Ingat, jangan kurang ajar. Oke? Ada otoritas. Power and authority. Tuhan berikan untuk orang. Jangan. Jangan sampai Tuhan bilang, aku akan hapuskan kamu. Aku akan singkirkan kamu. Waduh. Kalau Tuhan yang bilang itu, Alkitab bilang ini, kalau Tuhan buka nggak ada yang tutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau sampai Tuhan singkirkan, tidak ada yang bisa memperbaiki. Betul kan? Ya. Saudara mau apa, saudara? Saudara mau bikin apa, saudara? Saudara bisa terkenal, saudara bisa terkenal. Saudara bisa menjadi orang terkenal di bumi. Tapi di surga, saudara dikatakan penipu. Malaikat-malaikat bilang, saya dan saudara itu penipu dan pembohong dan penjahat. Bukankah saya dan saudara cuma hidup sementara? Halo? Lalu setelah itu, mau kemana kita? Hidup akan menderita selamanya. Halo? Udah stop makan puji. Lalu menyedihkan hati Tuhan. Dengar ya, saya ngomongin. Dengar ini. Kalau kita suka dipuji sama dunia, maka hati-hati kita pasti akan membuat hati Tuhan sedih. Karena Alkitab sudah bilang dengan jelas, di dunia ini kita sementara. Dan Tuhan tidak pernah izinkan kita terikat dengan dunia. Betul kan? Ya, di dunia ini kita punya visi dan misi dari Tuhan. Bahkan kita disebut ini
hanya sementara, tinggal sementara. Tuhan itu di tempat kita. Destininya kita itu. Mari saudara, lihat. Kita lanjut. Apalagi yang Alkitab bilang? Nah, Matius 15 ayat 8. Yesus bilang gini, Laos me kengsi kardia porho up mo. Sudah lihat itu? Bangsa ini, manusia-manusia ini. Aduh, saudara. Tuhan Yesus bilang, orang-orang ini nih. Memuliakan aku. Kata Timau itu juga menyanjung-nyanjung aku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tapi Yesus bilang ini, sorry, kau tuh cuma dengan bibir. Waduh, ngerinya. Then sings my soul. Kami memuji kita bilang aku memuji kebesaran Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pembohong kamu. Kamu cuma memuji aku dengan bibir. Aduh, ngeri kan saudara? Ngeri kan? Sama dengan seorang istri bilang suaminya gini, kau tuh cuma puji-puji saya, tapi di belakang saya kau kurang ajar. Waduh, ngeri. Berarti hatinya tuh terluka. Rasanya terluka. Lihat ini, Yesus bilang ini. Lihat ya. Hardia. Porho hap emo. Hatinya. Kata jauh. Porho itu bukan cuma diartikan jauh. Tapi kata porho itu punya juga ini. Hati kamu tuh tidak ada aku. Kita seranjang. Tapi kau punya hati itu di orang lain. Hatimu tidak ada di sini. Hatimu tuh tidak ada di aku. Hatimu tuh tolak aku. Hati kamu itu meragukan aku. Tidak percaya sungguh-sungguh aku. Bagaimana Tuhan tidak sedih perasaannya, saudara. Gitu. Kalau ketemu sesama pekerja, sesama jemaat, haleluya, puji Tuhan. Selesai itu kurang ajar lagi. Serius. 12 tahun saya melayani di Papua. Dan saya tahu bagaimana orang Papua di sana. Bahkan saya pernah tegur seorang majelis. Karena ketika sakit istrinya. Bukan sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan. Masalah Tuhan mau sembuhkan atau tidak, itu urusan nanti dengan Tuhan. Tapi justru majelis itu bawa istrinya itu ke orang pintar. Didoakan orang pintar. Dibaca-bacain mantra. Padahal majelis, saudara. Sorry, kayak begini tidak layak untuk jadi majelis. Bahkan bukan cuma masalah orang pintar atau dukun, bukan cuma itu saja. Masih ingat saya ajar tentang kata berhala. Apa itu berhala? Ayo, apa itu berhala? Bikin patung lalu sembah, itu kampungan namanya. Berhala dari kata Ibrani, Baal. Baal itu punya arti pengalihan prioritas. Catat. Orang yang menyembah berhala, itu bukan lagi cuma sekedar menyembah patung, menyembah pohon besar. Bukan. Pekerjaanmu bisa jadi berhala. Dirimu bisa jadi berhala. Hobimu bisa jadi berhala. Pelayananmu bisa jadi berhala. Kedudukan, posisi, itu bisa jadi berhala. Ketika segala sesuatu kita posisikan di tempatnya Tuhan. Nomor satu. Dengar ini.
Harusnya Tuhan tetap di tempat yang paling pertama. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Amin. Even itu istrimu, even itu suami dan anak-anakmu, even itu pelayanan, Tuhan Yesus di tempat pertama. Dengar. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan beda. Melayani pekerjaan Tuhan itu mengembalakan, berkhotbah, worship leader, main musik, jadi asyik, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan itu sudah bicara pribadi ke pribadi. Kita pribadi dengan Tuhan. Dengar Tuhan bicara apa. Tahu firman lalu lakukan. Bukan tahu firman simpan di otak. Lalu kelakuan sembarangan. Tidak. Kalau di Zoom ini ada anak-anak muda. Dengar anak-anak muda. Khusus anak-anak muda dengar, anak-anak muda Papua dengar. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar dengan orang tua. Jangan kurang ajar dengan gembala. Melayani hebat, tapi pergaulan berantakan. Saya banyak melayani anak-anak muda di Papua, berantakan rata-rata. Bergaul berantakan, bergaul sembarang, pacaran sembarang. Lalu habis itu melayani di gereja. Kalau ada Bapak Ibu gembala di sini, seleksi yang melayani dengan baik-baik. Kenapa? Kenapa tahu? Karena kalau Anda tidak seleksi dengan baik, maka selalu sistem kerajaan Allah itu, hukumnya adalah hukum semuanya. Satu salah, tapi semua kena. Termasuk leadernya, pemimpinnya. Itu kingdom system yang saya mencoba paham dan mengerti. Makanya kita diberi otoritas, kemampuan, kepekaan untuk mengerti dan tahu. Juga tidak boleh menghakimi. Dan ingat ini, saya beri catatan. Jangan lebih galak dari Tuhan. Amin. Jangan lebih suci dari Tuhan. Tuhan mengampuni. Tapi harus membuktikan bahwa kita berubah dan bertobat. Wow. Ayat 9 begini. Percuma. Aduh. Tiba-tiba seorang ibu bilang, percuma saya masak kalau kalian tidak makan. Marah kan dia? Kenapa? Udah masak capek-capek, udah ke pasar panas-panas, udah bayangin, atau becek-becek, ya dempet sana dempet sini, harus belanja ini belanja itu, uang juga pas-pasan, harus diatur sini. Pulang sudah susah, sudah kecapean, udah keringat, udah bau ini bau itu, udah bukan parfum apa, udah campurnya baunya, bau minyak goreng, bau apalagi bawang, bau semua, udah masak capek-capek, tiba-tiba saudara tidak menghargai masakan. Tidak makan makanan yang dia masak. Dia akan bilang, percuma mama masak. Mama capek-capek ke pasar. Mama capek-capek masak buat ini, buat itu. Kalian tidak makan. Atau ada makan juga. Makan juga tapi tidak enak. Kurang itu. Sekali lagi, maaf saya bilang ini, jangan kurang ajar. Belajar menghargai. Kita bilang, kalau kamu mau dihormati, kamu harus lebih dulu menghormati. Katakan amin. Kalau saya dan saudara mau perasaan kita mau dijaga sama Tuhan, belajar juga tahu perasaan Tuhan. Jaga perasaan Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan bergaya dengan listrik satu mulut. Berdiri di panggung nyanyi. Tapi habis itu sembarangan. Mama tuh sudah tua, rambut sudah sedikit sudah. Terus cuma di depan tuh masih baik. Halo? Lihat. Lalu dibilang apa lagi? Percuma mereka beribadah. Waduh, saudara. Ada kata beribadah tuh. Sebota. Sebota itu gini. Aktivitas pelayanan itu sangat banyak. Ada pelayanan. Itu. Bukan masalah jaga perasaan ini karena tidak ada pelayanan, tidak ada ibadahnya. Ada. Aktivitas Kristen itu ada. Ada. Tapi ayat di atas, ayat 8 bilang, hati mereka membuat aku terluka. Mereka cuma bibir, nyanyi keren, tampil keren, memimpin keren, semua keren.
tapi cuma itu sebatas keren doang. Lihat, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah. Kata entalmate itu artinya hanya aturan-aturan, hanya gaya-gaya manusia. Harus ini ya, harus itu ya. Itu bagus kalau buat itu jadi baik, jadi rapi bagus. Tapi saya beritahu itu tidak penting, selebih penting daripada jaga perasaan Tuhan. Saya percaya kalau setiap kita jaga perasaan, maka Anda di marketplace, Anda akan kerja dengan excellent. Anda hamba Tuhan, kita jadi hamba Tuhan. Kalau menghargai perasaan Tuhan, kita akan melayani juga dengan excellent. Kalau kita orang tua di rumah, oke? Maka kita di rumah pun excellent. Karena apa? Karena kalau kita beres dengan Tuhan, maka semua pasti beres. Kalau kita tahu menjaga perasaan Tuhan, maka kita pasti juga tahu menjaga perasaan semua orang. Amin. Bukan saya lagi bilang harus kompromi dengan semua orang. Oh no. Kebenaran tetap kebenaran. Setiap kali bicara tentang Tuhan, itu bicara kebenaran. Even itu orang bisa terluka. Kenapa orang terluka? Karena mereka bukan ada di konteks kebenaran. Udah pasti, kita nggak bisa kompromi kalau bukan kebenaran. Orang dunia bisa terluka. Dan kita tidak punya kemampuan untuk membuat orang puas dengan kita. Kita tidak punya kemampuan untuk membuat orang selalu setuju dengan kita. Tidak bisa. Kita tetap lakukan kebenaran. Kita tetap jaga perasaan Tuhan. Kita tetap jaga apa yang Tuhan inginkan. Kita tetap jaga apa yang Tuhan perintahkan. Sedikit lagi kita selesai. Masih ada waktu toh, Bu? Atau kita berhenti sampai di sini? Masih Pak, silakan Pak. Good. Yuk lihat ayat 11. Saya heran, di dalam perkataan-perkataan Yesus itu tadi, tiba-tiba Tuhan Yesus keluarkan kayak kalimat ini. Di ayat 11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Lalu kita mulai menerjemahkan ayat ini. Oh, ini tentang makan. Karena memang di ayat berikutnya, waktu murid-murid bilang, tolong jelaskan. Lalu Yesus kasih jelaskan tentang perumpamaan. Maksudnya perumpamaan itu tuh begini loh. Kalau kamu makan, lalu kejamuan, itu jadi najis. Tapi jangan salah. Perkataan Yesus ini masih berkaitan dengan ayat-ayat di atas. Artinya gini. Yesus bilang, kalau kamu memuji dan menyembah aku dengan bibir, dengar ya, Yesus bilang, yang masuk itu tidak menajiskan, tapi yang keluar itu menajiskan. Saya takut satu ini. Jangan-jangan semua yang keluar dari mulut saya dan saudara, waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan nyanyian, itu justru jadi kenajisan buat Tuhan. Ngeri bukan? Ngeri bukan? Sesuatu yang kita keluarkan, sesuatu yang kita buat. Dengarin baik-baik. Sesuatu yang kita buat, kita kira itu adalah dupa yang harum buat Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang menggugahkan hati Tuhan. Sesuatu yang sesuatu yang Tuhan bisa nikmati dari kita. Padahal Alkitab bilang ini, ibadahnya itu menjadi ibadah yang kekejian buat Tuhan. Mengerikan, saudara. Saya terus berusaha, Tuhan, jangan sampai pelayanan saya ini najis buat Tuhan. Karena bukan yang masuk, tapi yang keluar itu yang menajiskan. Kenapa? Tahu kenapa? Karena lagi, apa yang kita keluarkan itu kan dari dalam. Kalau sampai ada yang masih datang konseling kalau di sini ada Pak Gembala atau Mbak Tuhan, kalau ada yang masih ada di pertanyaan, Pak, doakan saya supaya saya bisa mengampuni orang. Nggak usah doakan. Suruh baca firman, lalu lakukan. Kalau yang sudah ada firman Tuhan, itu nggak usah doain. Harus lakukan. Harus lakukan. Matius 6,
Ayat 14 itu bilang ini, kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Titik. Mas tanya begitu. Padahal harusnya rohani kita tuh sudah lebih dari itu. Udah nggak usah dipertanyakan. Lakukan saja firman Tuhan. Kalau saudara pertanyakan terus, berarti saudara meragukan Tuhan, kan? Iya. Mari kita lanjut. Apalagi yang Alkitab bilang buat saya dan saudara. Lihat ini. Yesaya 59. Ayat yang pertama bilang begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Dan Tuhan nih yang jadikan saya dan saudara menurut gambar dan rupanya ialah segala apa? Segala apa? Kejahatan. Masa perlu dijelaskan lagi kejahatan itu apa? Saudara pikir salah tentang Tuhan aja udah jahat. Saudara punya motif sembarang aja, motivasi salah-salah aja udah. Saya sampai bilang begini. Jangan-jangan dalam gereja kita suka judi. Kasih persembahan lalu berharap yang besar. Itu kan judi, saudara. Orang judi itu kasih umpan, kasih kecil, dia dapat untung banyak. Salah. Ingat ya, dengar ini. Kita di gereja, datang ibadah. Bukan lagi untuk diri kita yang menikmati, tapi harusnya Tuhan yang menikmati. Kalau di Zoom ini ada pemain musik, ada worship leader, ada semua yang melayani. Ingat ini. Bahkan sampai kita yang khotbah pun. Bukan supaya kita dipuji oleh orang. Bagian kita, lakukan tugas yang Tuhan percayakan buat kita. Mau dipuji atau tidak puji itu bukan urusan. Benarkan motivasi. Benarkan hati saya dan saudara. Sampaikan suara Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Tidak boleh ada takut ini, takut itu. Wah, nanti nggak enak. Kalau saya terlalu keras, nanti gini. Dengar, Tuhan tidak cari pengikut. Tuhan cari murid. Kita nih terkadang takut. Nanti orang pergi dari gereja, Pak. Kalau kita terlalu keras. Kalau ini. Kalau kita khotbah keras karena kita punya motivasi untuk nembak orang, kita tidak suka dengan seorang, kamu yang bertobat. Tapi kalau hati nurani kita bersih, kita bicara firman Tuhan yang benar, keras dan tegas. Ada jemaat yang hidup tidak benar dan tidak mau dengar, tersinggung dan keluar gereja. Jangan takut, itu urusan Tuhan. Saya juga gembala jemaat. Sekarang kita berpikir, Pak, nanti kalau jemaat keluar nanti persembahan kurang. Itu berhubungan dengan kebutuhan keluarga. Oh iya, saya juga tahu tentang itu. Tapi saya beritahu kepada saudara, saya selalu ajarkan para gembala-gembala dan pejabat dan pendeta-pendeta. Saya selalu bilang ini. Saya, dengar ya, saya tetap mempercayai kalau hidup kita bukan dari jemaat, tapi dari Tuhan. Tapi melalui jemaat dong, Pak. Betul. Tapi saya tanya, saudara. Apa memang tergantung hidup kita cuma dari jemaat? Anda keliru. Hidup kita dari Tuhan. Tuhan bisa kirim burung gagak dari manapun untuk menyelamatkan Israel di padang gurun. Betul kan? Maka jangan salah loh. Saya selalu perkatakan, Tuhan bisa mengirim orang-orang Majus datang memberkati Anda. Amin. Jangan salah, saudara. Oh iya, raja-raja yang datang. Raja-raja yang datang ketika Tuhan Yesus di Bethlehem.
Dan itu saya buktikan benar. Waktu kami belum punya tempat untuk ibadah. Kami masih pindah satu tempat yang lain. Kami masih kontrak satu dengan yang lain. Bahkan kami pernah diusir dari satu tempat. Saya beritahu kepada saudara, saya tetap mengaminkan dan saya tetap perkataan itu. Orang Majus, Tuhan bisa kirim. Dan betul tuh, akhirnya saya diberikan hadiah dari itu. Dan kita punya tempat sekarang ibadah permanen. Jadi milik. Dan salah satu terbaik. Semua kenapa? Karena Tuhan. Saya tetap percaya kecukupan dari Tuhan. Saya tetap imani kecukupan dari Tuhan. Tadi kan saya tanya ibu ini, kalau kita dipuji, kalau kita disenangi sebagai mama, kita oh mama cantik deh, mama keren, mama. Waduh, saudara, hati senang. Anak nggak usah minta, kita langsung pingin beli ini, pingin beli itu. Tiba-tiba kita lagi jalan di mall apa, kita lihat ini bagus, ini cocok nih sama anak ini. Oh, kita pasti beli, iya kan? Bagaimana tentang Tuhan? Bagaimana tentang Tuhan? Kalau hati Tuhan itu disenangkan, bagaimana hati Bapa kita di surga yang punya semuanya? Kalau hatinya senang, hatinya gembira, waduh saudara, nggak usah tanya. More than enough, more than enough, more than enough, lebih dari cukup. Amin. Ya, Amin. saudara, jangan takut apapun. Baca Alkitab dengan baik. Baca Alkitab dengan baik. Renungkan. Kitab Roma bilang apa pasal 10? Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan dipermalukan. Amin, Bu Norma. Amin semua yang ada di rumah doa. Amin. Saya iman itu. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya aminkan dan percaya itu. Tapi sabar dulu. Kata yang dipakai oleh Paulus dalam kata percaya. Not just only believe, but trust. Orang mabok juga bilang ini, I believe, but I believe I can fly. Dia fly, besok pagi bangun dari God. Saking flying. Tapi kita trust. Mempercayakan semuanya buat Tuhan. Percayakan rumah tangga kita. Percayakan ekonomi kita. Percayakan kesehatan kita. Percayakan pelayanan kita. Percayakan umur kita. Percayakan semuanya. Karena dia yang punya. Amin. Ya. Amin. Jaga perasaan Tuhan. Bilang, mulai hari ini saya jaga perasaan Tuhan. Orang yang tahu jaga perasaan Tuhan, dia tidak akan kompromi dengan apapun. Saya disuruh mau jadi apa sih? Tadi kan saya bilang, jadi pendoa pun, ngapain coba? Pendoa pun itu, tadi kan saya udah ngomong, menjadi pendoa itu harus peka dengan perasaan Tuhan. Betul kan? Ya, saudara. Yuk, semakin peka jaga perasaan Tuhan. Semakin peka. Sampai kita bisa gini. Lihat ya, antara mama dan anak, antara papa dan anak, itu kita bisa punya kepekaan. Kayaknya mama ada sesuatu. Kayaknya papa ada sesuatu nih. Kayaknya anak ini dia ada sesuatu nih. Kita bisa peka. Ya enggak? Ada feel kan? Ada perasaannya kan? Terus dengan Tuhan gimana? Masa kita nggak peka-peka tuh dengan perasaan Tuhan? Masa Tuhan aja yang peka dengan perasaan kita? Mulai hari ini kita berhenti. Kita mulai peka dengan. Yuk, lanjut. Ayat yang kedua tadi kan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Udah, salahnya itu jangan kasih salah orang lain. Gak usah kambing hitam. Dengar, berhenti kambing hitamkan orang. Yuk, mari kita fair yuk, kita tampil lebih baik.
Mulai berhenti salahkan apapun. Salahkan orang lain, salahkan kondisi, salahkan situasi, salahkan waktu. No, stop. Aku yang salah. Aku yang harus berubah. Amin. Aku yang harus berubah. Sudah, stop dengan yang lain-lain. Karena kita begini, Tuhan menghargai orang yang hancur hati. Waduh, Tuhan paling ngerti sekali orang yang hancur hati. Itu di Alkitab, saudara. Oke. Nah, wow, saya semangat sekali gitu ya, karena kita sudah gitu, kita udah dengar banyak. Bahkan saya kalau lihat Ibu Eli share itu, wow, tema-temanya keren-keren ini. Ya, musiknya kita udah levelnya udah jauh nih. Tapi hari ini saya bicara yang dasar-dasar aja deh. Gitu. Bagaimana kita bisa jaga tertentu? Bagaimana they affect us? Oke. Nah, mari. Bagus kan? Saya buat animasi supaya saudara nggak bosan kan? Melihat daripada saya punya foto kan? Nah, ini saya videokan ketika saya di atas pesawat di Makassar. Saya lihat nih. Ini saya tugas background. Mari saudara lihat ini. 2 Tawarik 7:14. Ini kan lagunya nih. Kalau nggak salah beberapa waktu saya pernah dengar Ibu Eli nyanyi ini nih waktu kita di Zoom, ya toh? Nah, dan umatku yang atas namaku disebut. Sabar, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Kita kupas dulu, kita kupas. Kalau saudara dengan saya, saudara di kelas saya pasti akan kupas. Tujuan saya gini, supaya saudara tuh makan kenyang. Toh? Ibu Eli sudah tahu sekali kalau saya diberi waktu, saya pasti kupas buat saudara. Perhatikan ini. Amin. Zamin. Itu apa? Umatku dan namaku. Ada 2 nih. Yuk. Siapa yang tahu bahwa dia umat Tuhan? Kita umat Tuhan? Bicara umat berarti kita sudah lewat dari satu seleksi yang disebut adalah kita ini pilihan. Amin. Amin. Kita adalah orang pilihan. Makanya jadi umat. Kalau saudara belum masuk dalam konteks umat, saudara nggak layak baca ayat ini. Karena ini kan konteksnya adalah jadi umat. Jadi umat bukan nah ini saudara juga perhatikan. Kata umat memang perlu kita bongkar satu kali, nanti kita akan bongkar kata umat supaya kita nih paham. Karena kita punya paham berbeda dengan kepercayaan lain. Alkitab kalau saudara baca dengan teliti dengan baik, saudara eksegesa dia dengan baik, saudara akan kaya dengan pengertian pengetahuan. Bicara umatku, kata umatku saja tidak ada hubungan, tidak ada urusan dengan ada tulis Kristen di KTP. Umatku adalah orang harus melewati salah satu adalah ini, eklesia. Eklesia memang diartikan sebagai dewan kota. Tapi eklesia juga pun diartikan sebagai orang yang telah diangkat atau dicabut dari gelap dan ditaruh di terang. Amin. Wah, itu yang disebut gereja atau jemaat. Jadi saudara jangan main-main. Kalau saudara masih ada di abu-abu, saudara masih ada di remang-remang, saudara belum dipindahkan dari gelap ke terang, saudara tidak layak disebut umat. Karena umat itu berarti saya dan saudara sudah harus ada di tempat yang disebut terang. Amin. Sekali lagi, eklesia. Oke. Baru posisi kita sudah sebagai umat, lihat tadi, yang tadi saya jelaskan. Nah, ada yang kedua. Atasnya namaku disebut. Waduh.
Saudara tahu, sampai hari ini orang Yahudi sangat ketakutan menyebut nama Tuhan. Betul kan? Atas namaku disebut. Yehova Elohim Adonai. Siapa sih yang berani? Siapa sih yang berani, saudara? Tapi kalau orang Ambon paling kurang ajar. Orang Manado, saya tidak tahu orang Batak. Kalau mereka jalan, kalau mereka tersandung, mereka tersentuh ini, mereka berteriak nama Tuhan besar-besar. Makanya Alkitab bilang, hukum yang paling pertama, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi kita nih, apa-apa nama Tuhan disebut. Betapa sembarang sekali kita nggak jaga perasaan sekali sama Tuhan. Sembarangan saja kita. Atau jangan-jangan saudara mau pukul orang, saudara dalam nama Yesus, saudara pukul orang. Ada yang begitu juga. Jangan-jangan saudara mau tanda tangan cek kosong, saudara dalam nama Tuhan Yesus, baru ditanda tangan cek kosong. Begitu saudara. Lihat ini, umatku yang atasnya namaku disebut. Ada yang berani pakai nama presiden sembarang? Ditangkap lu. Yang main sembarang. Lah kalau Tuhan kita sembarangan aja kita. Apalagi di Meksiko. Jangankan Meksiko. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, mau disalibkan, ada juga Yesus kan, namanya Yesus. Kan gitu. Lihat. Yang atas namaku disebut. Bukan cuma disebut. Syaratnya ada 3. Untuk kita bisa jadi umat dan bisa menyebut nama Tuhan, kita harus rendahkan. Merendahkan diri. Merendahkan diri dan rendah hati beda. Rendah hati itu bicara karakter. Merendahkan diri itu artinya sikap. Sikap apa? Mengalah. Saudara tetap, misalnya saudara tetap orang nomor 1, layak mendapat posisi tempat yang terhormat dan semuanya, tapi saudara lebih merendahkan hati. Tidak selalu menganggap diri orang nomor 1, orang yang terpenting. Saudara tetap hati seorang hamba. Itu. Yang kedua, berdoa mencari wajahku. Ini nih. Bu Eli benar-benar harus training tim dengan baik. Lihat kalimat ini. Berdoa dan mencari wajahku. Ayo, tim doa cari apa? Kan gitu. Iya kan? Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari wajahku. Nah, ini coba renungkan ya. Ini sebenarnya nih judul khotbah yang bagus nih. Berdoa dan mencari wajah. Kita nih berdoa cari apa? Cari diberkati. Kita berdoa apa? Kita cari perlindungan. Lebih bahaya lagi, kita berdoa cari pembenaran. Susah sembarangan. Yang heran lagi, buka bar, panggil pendeta datang khotbah. Doa dan berkati barnya. Tuh bayang, ada yang buka biliar, ada buka klub, panggil pendeta datang doain dan urapi. Waduh, saudara yang ketiga, poin ketiga penting, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yuk, siapa yang mau jaga perasaan Tuhan? Artinya, yuk kita mulai berbalik. Kata berbalik di terjemahan lain itu berputar. Oke, lalu tinggalkan. Bukan cuma berputar, berbalik di situ doang, jalan tepat. Berbalik lalu jalan di tepat, stop di situ, enggak. Harus tinggalkan. Oke, maka lihat nih,
Aku akan satu, mendengar. Kedua, mengampuni. Dan yang ketiga, memulihkan. Tadi di Kejadian bilang, aku akan hapus semua. Aku akan musnahkan dan hilangkan semua. Tapi dengan karena kasih Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau kamu datang dengan nama, kamu merendahkan dirimu. Orang dengar. Orang rendah diri itu tidak cari pembenaran. Masih banyak alasan. Masih bikin diri, masih bela diri. Tidak, orang tidak begitu. Lalu berdoa cari wajah Tuhan. Bukan cari wajah yang lain. Bukan cari kepentingan yang lain. Bukan cari motivasi yang lain. Bukan cari yang lain. Tuhan saja. Lalu kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu bicara kehidupan sehari-hari. Mulai bertobat. Kalau di rumah, kalau di gereja, kalau di lingkungan rohani, paling rohani. Tapi kalau di rumah, tidak hargai suami, tidak hargai istri, tidak hargai anak-anak. Berkelahi dengan tetangga terus, tidak jadi berkat. Musuhan dengan mertua, musuhan dengan anak mantu. Tapi nomor satu, core jagoan. Kan? Paduan suara hebat, tampil depan, bergaya 100%. Tapi habis itu apa? Mulut bicara orang, jelekin orang, sumpahin orang, sumpahi anak-anak, biar kau mati. Kau mati tenggelam dimakan ikan paus. Tuh bayang. Ada itu? Oh ada. Satu kali seorang ibu ini pas di ibadah orang meninggal, saya dengan ibu duduk. Ibu ini mereka nih kor paduan suara. Dia berdiri, dia sengaja berdiri depan, paling depan. Baru nyanyi goyang sana, goyang sini, joget sana, joget sini. Tapi apa saudara? Sumpahi anaknya, sumpahi cucunya. Padahal cucunya masih kecil-kecil, tidak tahu dosa apa. Cucu-cucunya disumpah-sumpahin lagi. Tapi di gereja, kayak malaikat. Datang ke rumah saya sini. Datang ke saya rumah ini. 2 jam duduk bicara dengan saya. Bicara dari awal sampai 2 jam itu. Saya biarkan dia bicara, kasih kesempatan dia bicara. Jelekin semua, jelekin anaknya, jelekin cucunya. Terakhir saya bilang, ibu stop, ibu diam. Sekarang saya bagian bicara. Lalu saya bilang, dari ibu datang, ibu bicara, sampai saya bilang stop. Tidak ada kata positif satupun anak dan cucu ibu. Ibu stop. Dari hal ini saja saya bisa menilai bagaimana karakter ibu. Oh iya, saudara tidak punya hak menilai siapapun. Karena saudara tidak lebih baik dari orang. Sampai Alkitab bilang apa? Kamu lihat selumbar di mata orang, tapi ada balok di matamu. Kita tidak diberi otoritas untuk menghakimi orang. Mari, seperti Paulus bilang, perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Yuk, kita mulai perhatikan bagaimana cara hidup. Kalau kita tahu perhatikan bagaimana kita hidup, berarti kita tahu bagaimana jaga perasaan Tuhan. Aku akan mendengar, mengampuni, dan pulihkan. Berapa banyak yang mau dipulihkan sempurna oleh Tuhan. Amin. Wah, bahkan dipulihkan. Bahkan bukan cuma diri kita, sampai negeri mereka. Waduh. Amin. Oke. Lanjut. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dan tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Siapa mau jaga perasaan Tuhan? Yuk, jaga perasaan Tuhan. Amin. 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 Udah, pokoknya mau nyanyi, mau ibadah, mau doa, gini ya, gini. Masih ingat nggak? Ini mungkin tahun yang lalu atau saya lupa bulan apa. Saya waktu itu sempat share, lalu saya bicara begini. Saya ada ajar saudara
buat satu tulisan di satu kertas, Ibu Edi mungkin ingat, lalu di tulisan itu saya suruh bilang tulis gini, apakah Tuhan Yesus tersenyum dengan aku hari ini? Ingat nggak? Tulisannya kan, apakah Tuhan Yesus tersenyum dengan aku hari ini? Lalu tempel di kamar, ya kan? Waktu masuk kamar, baca. Waktu mau keluar kamar, baca. Waktu kita di kantor, selalu ingat. Apakah hari ini, dari pagi sampai sudah siang ini, Tuhan Yesus tersenyum nggak sama aku? Waduh, itu jaga perasaan Tuhan. Amin, amin. Amin semua kita? Ya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Nah, 2 Timotius 1, ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, tapi memberi kita kekuatan, kasih, ketertiban, dan penguasaan diri. Amin, saudara? Wow! Supaya kita bisa jaga perasaan Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita bisa menjaga juga perasaan orang. Ini Tuhan sudah kasih roh dalam kita itu udah bukan ketakutan lagi. Tapi ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Nah, ketertiban. Sopronismos itu bicara disiplin, kontrol, ada penguasaan diri. Isi Inggris Bible bilang gini, lakukan hal ini karena Allah telah memberikan roh kepada kita dan rohnya tidak membuat kita takut dalam segala hal, akan segala sesuatu. Sebaliknya, dia membuat kita menjadi kuat, ia membuat kita mengasihi Allah dan sesama, dan ia membuat kita memerintah diri kita sendiri dengan benar. Wow, keren kan saudara? Nah, gitu. Oke. Kita akan akhiri. Lihat ini. Yuk, baca sama-sama yuk. Apa sih Awi Toser bilang? 1, 2, 3. Jika Tuhan memberimu beberapa tahun lagi, ingatlah bahwa itu bukan milikmu. Waktumu harus memuliakan Tuhan. Aktivitasmu harus memuliakan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kau lakukan harus memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu 1897, 1963. Keren. Saya suka ini. Yuk. Apa saja. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup. Dengar ini. Itu waktu bukan kita punya. Tapi Tuhan punya. Kita buat semuanya untuk muliakan Tuhan. Jaga perasaan Tuhan. Amin, saudara? Amin? Amin. Jaga perasaan Tuhan. Bilang, jaga perasaan Tuhan. Bilang, aku mau jaga perasaan Tuhan. Aku mau jaga perasaan. Berhenti, kita hanya mau jaga perasaan orang. Perasaan manusia, perasaan diri sendiri. Lalu kita tidak jaga perasaan Tuhan. Itu sangat keliru. Berhenti, Tuhan Yesus di tempat yang paling pertama. Saya mau jaga perasaan Tuhan. Amin. 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 Thank you, Bu. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita sangat diberkati. Ibu Semua masih tentunya belum buka. Bapak Ibu, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang diberkati, kita lambaikan tangan dulu, lambaikan tangan. Puji Tuhan ya. Kita sangat